Oops. Mana aku? Mana udah siap kalian? Halo Anita. Makan dulu. Udah makan. Ci, kata lain ketidakrelevanan apa, Ci? Hah? Ketidakrelevanan. Tidak sejalan. Tidak apa ya? Tidak relevan lah. Ya, kata lainnya. Tidak berguna. Tidak bermanfaat gitu. Tidak sesuai ya. Ya, tidak sesuai, tidak bermanfaat gitu, tidak berguna. Sesuai lah, tidak sesuai aja. Aku deg-degan. Ayam. Ci. Ih, Ya aku udah. Wan. judulnya tentang apa? Nggak ada suara. Kawin lari. Kawin lari. Oke. Udah berapa aku dong? 20. Aku takut. Ci, gimana nampak kamera aku, Ci? Halo. Screen mau aku kirim. Ribut lagi. Itu aja bapak ini jangan memang. Siapa tuh ribut lagi? Ya, itu. Aja. Suara dari aja. Ribut lagi. Enggak kamu kok pakai headset. Kameranya Ibu lagi.
Ini Desra. Desra. Iya, Desna. Ini Desra. Ini. Kone bun tekanan merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita menunggu Dewan Penguji yang lain, ini kenapa bising kali? Aja. Kenapa bising kali aja? Kenapa bising kali di sana aja? Oh, berarti di sini dari saya Pak. Nomor Pak ya? Nggak tahu Pak. Coba diperbaiki dulu ininya. Ada yang ribut di sebelah aja, supaya nanti ketika seminar itu lancar. Bisa aja. Pak, masih bermasalah Pak dengan suaranya? Masih bersuara. Coba diperbaiki aja. Oke Pak ya. Ya Pak. Engkau pakai PPT ke presentasi.
Si Armin, aku udah sayang sama satu orang dan jangan engkau kembali ke sayangnya 4 orang di depanku. Oh ya. Yang berapa? Iya, sangat ditulis. Surat aku lah menceritakan. Tapi aku Cerita kan maksud ulah yang pemasuk. ikeng mabir soal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Fahru Rozi M. Yunus LCMA yang kita hormati, dan yang saya sayangi adik-adik sekalian, yaitu mahasiswa dan mahasiswi Prodi Hukum Keluarga. Aja, halo Aja. Aja, masih bermasalah? Iya, Pak. Tolong diperbaiki aja. Tolong diperbaiki aja yang bermasalah, atau memang komputernya bermasalah silakan diganti, karena nanti bisa terganggu ketika seminar nanti. Ketika ada masukan dan lain sebagainya itu tidak akan terdengar oleh Aja nanti. Tolong diperbaiki secepatnya aja. Baik, kita mulai seminar kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu dan sembari menunggu para Dewan Penguji yang lain, kepada adik-adik sekalian untuk menyampaikan isi dari inti dari proposal saudara yang buat, ringkas, tepat dan padat, tidak perlu bertele-tele, tetapi semuanya terangkum ketika saudara menyampaikan. Baik, untuk yang pertama itu kepada Suci Indasari. Kepada Suci Indasari dipersilakan. Baik, Pak. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Perceraian Akibat Perilaku Seks Menyimpang dalam Ranah Biseksual. Studi kasus di Kecamatan Tanah Jambu Aye, Kabupaten Aceh Utara. Jadi berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 33, di situ dijelaskan bahwa suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir dan batin satu dengan yang lainnya. Kemudian berdasarkan hukum Islam yang merujuk kepada maksud dari surat Al-A'raf, konsekuensi dari perilaku seks menyimpang adalah dosa besar karena termasuk ke dalam perbuatan zina. Kemudian pasal 116 huruf F dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi akan tetapi berbeda dari kasus yang saya teliti, Pak, bahwa telah terjadi seks menyimpang atau tanda kutip biseksual yang dilakukan oleh suami, yaitu si suami menyukai dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Dan ini tentu sangat merugikan orang dan masyarakat. Kemudian tingkah laku ini melanggar atau bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan normatif dan dari harapan-harapan sosial yang bersangkutan. Ya, Pak. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya, Pak. Apa yang menjadi permasalahan di proposal saudara? Apa yang ingin dikaji? Rumusan masalahnya bagaimana fenomena penyimpangan biseksual oleh suami yang terjadi di daerah Aceh. Kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai perceraian akibat faktor biseksual tersebut. Metodenya? Metodenya saya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer, yaitu berupa wawancara langsung dengan korban, Pak. Kemudian pendekatan yang penulis lakukan yaitu menggunakan pendekatan empiris dengan menggunakan melihat objek hukum di lapangan secara apa adanya. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi pustaka.
teknik analisis data adalah dengan wawancara, catatan, dan rekaman audio. Baik, terima kasih kepada Suci Indasari dan selanjutnya kepada Suci Hajariah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kepada Dewan Penguji yang terhormat dan kepada teman-teman sekalian yang sudi kiranya hadir di Google Meet yang berbahagia ini. Izinkan saya memaparkan isi dari proposal saya yang berjudul Peran KUA terhadap kawin lari atau munik, studi kasus Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah. Dengan latar belakang masalah sebagai berikut. Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan di mana perkawinan tersebut telah dilangsungkan berdasarkan telah terpenuhinya rukun dan syarat berdasarkan undang-undang dan hukum Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan permasalahan penulis yang penulis paparkan, seperti kasus munik yang terjadi di Kecamatan Atulintang, di mana seorang wanita yang ingin menikah, tetapi orang tua atau walinya enggan menikahkannya atau menentang pernikahan tersebut. Kemudian wanita itu mendatangi imam kampung pria untuk meminta dinikahkan oleh pria yang berada di kampung tersebut. Terkait dengan peran KUA sebagai pegawai pencatat nikah berdasarkan peratur PMA nomor 11 tahun 2007 pasal 2 ayat 2 adalah pegawai pencatat nikah bertindak sebagai pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, pencatatan peristiwa nikah dan rujuk, pendaftaran cerai talak, pendaftaran cerai gugat, dan pendampingan dan bimbingan pranikah. Di sini terdapat ketidakrelevanan atau ketidaksesuaian antara pasal 2 ayat 1 dengan praktek yang terjadi di KUA Kecamatan Atulintang, di mana KUA Kecamatan Atulintang telah lalai dalam melakukan pencatatan kasus kawin lari atau munik dan telah lalai dalam memeriksa persyaratan karena salah satu persyaratannya tidak lengkap, yaitu tidak adanya wali dan tidak adanya dilakukan bimbingan pranikah. Oleh karena itu di sini saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul peran KUA terhadap kawin lari atau munik, studi kasus Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah. Dengan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran dan kewenangan kantor urusan agama dalam proses pencatatan kawin lari dan munik. Yang kedua, bagaimana efektivitas kantor urusan agama Kecamatan Atulintang dalam menyelesaikan permasalahan munik. Yang ketiga, faktor apa yang menyebabkan terjadinya munik atau kawin lari di Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan sumber hukum primer dan hukum sekunder. Sumber hukum primer diperoleh dengan melihat data-data yang terdapat di KUA Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah, dan bahan hukum primernya yaitu diperoleh dari rujukan skripsi atau jurnal ilmiah yang ditulis oleh Saudari Ika Ningsih dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Dan di sini penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, angket, dan dokumentasi. Selain itu, penulis juga menggunakan jenis penelitian lapangan. Inilah paparan dari proposal saya. Jika ada kurang dan lebih, saya mohon maaf dan saya mohon bimbingannya kepada Dewan Penguji demi kesempurnaan proposal saya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Suci Ajariah. Dan selanjutnya kepada Anita Yulia. Dipersilakan. Suara Anita kurang jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aulil SHMA yang telah memberi kesempatan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya, dan terima kasih kepada Bapak dosen penguji yang telah bergabung dalam seminar proposal pada hari ini. Baik, langsung saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Hak Nafkah Seorang Ayah PNS dan Non-PNS Terhadap Anak Pasca Perceraian, Studi Putusan nomor 75-PDT-G/2019-MS Aceh dan dengan putusan nomor 70-PDT-G/2019-MS Mahkamah Syariah Aceh. Sebagaimana latar belakang masalahnya, yang pertama itu mencakup nafkah. Nafkah adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri dan anak. Nafkah bukanlah suatu tuntutan, melainkan adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi oleh suami tersebut. Sebagaimana dalam putusan hakim nomor 75-PDT-G/2019 MS Aceh, seorang ayah PNS, yaitu sebagaimana hak nafkah anak pasca perceraiannya itu telah ditentukan khusus dalam Undang-Undang PP nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan, yang kemudian diubah menjadi PP nomor 45 tahun 1990, yang mana dalam putusan hakim tersebut sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'iyah yang mengatakan orang-orang yang berada dalam kesulitan adalah satu mud, sedangkan orang-orang yang berada dalam kemudahan adalah 2 mud. Berbeda dengan putusan hakim nomor 70-PDT-G/2019-MS Aceh, seorang ayah yang bekerja sebagai seorang supir dan nelayan penangkapan ikan itu ditetapkan oleh hakim, yaitu sebesar 1 juta per bulannya untuk biaya kuliah anak. Sebagaimana dalam putusan ini sesuai dengan KHI pasal 156 huruf D, yang mana di dalamnya itu tentang hak nafkah anak pasca perceraian. Dan di dalam KHI tidak terdapat penentuan pembiayaan anak yang ditentukan kadar jumlahnya. Dan jumhur ulama meniadakan ukuran pemeliharaan anak kecuali dengan ukuran secukupnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara kebutuhan individu. Maka dalam permasalahan yang membedakan pemberian hak nafkah anak pasca perceraian, yang dalam putusan hakim, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam penelitian proposal skripsi dengan judul Hak Nafkah Seorang Ayah PNS dan Non-PNS terhadap anak pasca perceraian, studi kasus putusan nomor 75-PDT-G/2019-MS Aceh dengan putusan nomor 70-PDT-G/2019 Mahkamah Syariah Aceh. Dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana implementasi terhadap putusan hakim tentang hak nafkah seorang ayah PNS dan non-PNS, putusan nomor 75-PDT-G/2019-MS Aceh dengan putusan nomor 70-PDT-G/2019-MS Aceh terhadap anak pasca perceraian. Yang kedua, apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap perbandingan dalam menentukan hak nafkah seorang ayah PNS
putusan nomor 75 garing PDT.G garing 2019 MS Aceh dengan seorang ayah non PNS, putusan nomor 70 garing PDT.G garing 2019 MS Aceh terhadap anak pasca perceraian. Yang ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan penetapan putusan hakim nomor 75 garing PDT.G garing 2019 MS Aceh dengan putusan nomor 70 garing PDT.G garing 2019 MS Aceh. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode field research, yaitu jenis penelitiannya dengan kualitatif. Baik, hanya ini yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Satria Juanda. Satria Juanda. Halo, Satria Juanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berikan kita kesempatan dan kesehatan pada pagi yang cerah ini sehingga kita dapat melaksanakan seminar pelajaran online di Google Meet ini. Yang terhormat kepada Pak Olil SHMH serta para Dewan Dosen Muji yang saya banggakan serta para teman-teman sekalian yang seperjuang kami mengikuti seminar pada pagi ini. Perkenalkan, nama saya Satria Juanda, yang mana pada hari ini saya mencoba mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peningkatan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Banda Aceh. Yang mana di sini saya akan menjelaskan dari mulai latar belakang, permasalahan masalah, tujuan penelitian, kajian saka, serta metode penelitiannya. Baik, yang pertama saya menjelaskan apa yang melatar belakangi sehingga saya mengangkat judul tentang peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa anak itu merupakan anugerah dan amanah oleh Allah SWT. Dan bahkan anak itu dianggap harta kekayaan yang sangat berharga dalam keluarga. Anak sebagaimana Allah itu sudah sepatutnya harus kita jaga, kita lindungi untuk bersama. Akan tetapi seorang anak itu menjadi adonan bagi orang tuanya. Orang tua dapat membentuknya sesuai keinginan. Kaca cermin gitu yang bisa dipolos, bisa dilukis sekira-kiranya. Seorang anak itu bisa dididik dari kecil untuk hal yang baik sehingga ketika dia dewasa nanti menjadi pribadi yang baik. Namun, jiwa seorang anak itu bisa menjadi menyimpang karena kurangnya didikan dari orang tua untuk hal yang baik. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan pada pasal 1 ayat 2, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai undang-undang yang berlaku. Kemudian kekerasan. Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, tidak berdaya. Misalnya kekerasan fisik yang menunjukkan cedera yang ditemukan pada anak bukan karena kecelakaan, tetapi karena dikenakan benda ataupun tangan oleh seseorang secara berulang-ulang. Kemudian kekerasan emosional. Kekerasan emosional ini menunjuk kurangnya pemberian
lingkungan, kasih sayang dan cinta oleh orang tua kepada anaknya atau walinya, sehingga anak-anak ini merasa dia tidak dipedulikan oleh orang tua atau walinya. Kemudian kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu kekerasan yang berhubungan dengan seksual, yang mana biasanya pelakunya itu orang-orang terdekat ataupun orang non. Bentuknya dapat berupa tindakan atau tanpa tindakan, dapat memberikan trauma emosional. Seorang ahli juga mengatakan, yaitu Van der Zanden, juga menjelaskan bahwa perilaku kekerasan dapat definisikan sebagai bentuk penyerangan secara fisik atau diskriminasi yang dapat melukai anak, dan perbuatan ini justru banyak dilakukan oleh pengasuhnya, seperti orang tua atau wali yang bukan keluarga. Bisa disingkat lagi, Satria Juanda? Ya, Pak. Kemudian dalam hukum Islam itu sangat melarang tentang kekerasan terhadap anak, karena sejatinya seorang anak itu dilahirkan secara fitrah dan tauhid. Jadi otomatis keluarga sangat perlu melindungi seorang anak. Karena dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, Allah telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha wal malaikatun ghuladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, orang yang beriman, peliharalah dirimu, keluargamu dari api neraka yang bukan yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diciptakan. Tolong diringkas lagi di Satria Juanda, jangan dibaca seluruhnya isi proposalnya, tetapi inti permasalahannya, kemudian rumusan masalah, metode penelitian. Oke? Ya, baik, Pak. Baik, jadi yang latar belakang masalah ini, di sini saya mengangkat permasalahan ini karena semakin meningkatnya kekerasan anak di Kota Banda Aceh. Seperti 2018 itu jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh itu berjumlah 56 orang anak. Kemudian jika dilihat tahun 2019 itu mencapai 65 orang. Nah, jika kita lihat dari data ini, semakin meningkatnya kekerasan terhadap anak. Jika hal tersebut terjadi, sangat menyedihkan bagaimana generasi-generasi ke depannya tidak terjaga dengan baik, yang mana anak-anak selalu kena kekerasan ataupun tindakan kriminal dari orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, dari sesuai latar belakang tadi, peneliti tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut kenapa peningkatan kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh itu meningkat, sehingga peneliti mengangkat judul dengan tema sebagai berikut, peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh. Kemudian rumus masalahnya yaitu pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh. Kedua, apa saja dampak yang dialami anak korban dari kekerasan, dan bagaimana cara pemerintah menanggulangi kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh. Kemudian penelitian yang digunakan di sini yaitu penelitian kualitatif, kemudian pendekatan dan pengumpulan data itu seperti observasi, dan bahannya itu seperti dari buku, jurnal, dan artikel-artikel lainnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kepada Aja Wardian, dipersilakan. Aja? Halo? Aja? Baik, karena Aja tidak menanggapi, untuk selanjutnya kepada Lisa Ulfa.
Aja. Halo, Aja. Iya, Pak. Masih terdengar dengungan ya? Coba diperbaiki dulu. Baik, Lisa, kepada Lisa Ulfa. Selagi Aja memperbaiki, kita persilakan kepada Lisa Ulfa. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisa Ulfa ingin memaparkan sedikit proposal saya yang berjudul Peran Pemerintah Terhadap Anak Broken Home, Kecamatan Tapatuan, Kabupaten Aceh Selatan. Di sini keluarga broken home marak terjadi sekarang ini, sudah menjadi satu fenomena menakutkan dan ancaman bagi keberlangsungan dan ketahanan sebuah keluarga. Broken home merupakan satu istilah yang menamakan istilah perpecahnya suatu keluarga, mulai dari hubungan yang tidak harmonis dan sering terjadi cekcok di dalam rumah tangga. Dan di sini peran pemerintah terhadap perlindungan hukum terhadap anak secara umum telah tegas diatur dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Disebutkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasanya, status hukum anak dan urutan kelahirannya, dan kondisi fisik ataupun mental. Negara juga pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan pemeliharaan anak, kesejahteraan anak, dan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, dan orang lain yang secara hukum berlangsung bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Berdasarkan norma hukum yang dimuat pada pasal 21 sampai pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, maka pemerintah mempunyai peran yang cukup besar dalam memberikan perlindungan pada anak-anak dalam kondisi apapun. Meskipun demikian, regulasi mengenai peran pemerintah di atas belum begitu baik diterapkan di lapangan. Regulasi mengenai peran pemerintah, bahkan ada pemerintah tidak merasa penting untuk memperhatikan anak-anak yang memiliki masalah di dalam hidupnya, termasuk anak-anak broken home. Penelitian ini secara khusus menelaah tentang pemerintah dalam memberikan perlindungan anak broken home. Studi ini dilakukan di Kecamatan Tapatuan, Aceh Selatan. Sejauh ini kasus anak-anak broken home relatif cukup banyak. Pasangan broken home sendiri juga di fakta sosial dan memprihatinkan. Pasangan kasus broken home hingga pada tahap perceraian ditemukan hampir di setiap kecamatan di Tapatuan. Baik, rumusan masalah di sini yang pertama itu bagaimana kondisi anak broken home di Kecamatan Tapatuan, Kabupaten Aceh Selatan. 2, bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak broken home di Kecamatan Tapatuan, Kabupaten Aceh Selatan. Pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah pendekatan digunakan dalam membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif di dalam antaranya makna-makna yang bersumber dalam pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan sejarah. Jenis penelitian di sini yaitu menggunakan field research. Baik Pak, demikian pemaparan proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Risnawati dipersilakan.
Halo Risna. Iya saya Pak. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang saya hormati Bapak penguji seminar Sempro online pada sekarang ini, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang judul proposal skripsi saya yang berjudul tentang Hukum Talak 3 Sekaligus Perspektif Yusuf Al-Qaradawi. Perspektif ulama tentang talak 3 sekaligus masih diperdebatkan cukup tajam di kalangan ulama. Para ulama terbagi dalam 4 pendapat umum. Pendapat pertama dipegang oleh jumhur ulama termasuk keempat imam mazhab dan diambil pula oleh ulama Jahiriyah. Mereka berpendapat bahwa talak 3 sekaligus talak 3 sekaligus langsung jatuh 3. Dan pendapat kedua oleh Syiah Jaidiyah, Ibnu Taim dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa talak 3 sekaligus hanya jatuh satu kali talak saja. Dan pendapat yang ketiga oleh Syiah Imamiyah yang berpendapat bahwa talak 3 sekaligus tidak jatuh sama sekali. Dan yang pendapat keempat oleh Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa apabila talak 3 diucapkan setelah terjadinya jima, maka talaknya langsung jatuh 3. Dan apabila talaknya diucapkan sebelum terjadinya jima, maka hanya jatuh satu kali talak saja. Di kalangan umat muslim masih dipertanyakan tentang legalitas hukum talak 3 sekaligus. Menarik untuk dikaji di sini yaitu pendapat Yusuf Al-Qaradawi, merupakan ulama kontemporer yang memodernisasikan pendapat-pendapat ulama sebelumnya, yang mana Yusuf Al-Qaradawi menyatakan talak 3 sekaligus hanya jatuh satu kali talak saja. Yusuf Al-Qaradawi cenderung meneguhkan pendapat bahwa talak 3 sekaligus hanya dihitung satu talak seperti yang diambil Ibnu Taim dan Ibnu Qayyim sebelumnya. Sejauh ini, penelusuran dalil yang digunakan Yusuf Al-Qaradawi adalah mengacu pada riwayat hadis yang menjelaskan pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan di masa awal pemerintah Umar, talak 3 sekaligus hanya jatuh satu kali. Di sini menarik di sini penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh menyangkut hukum talak 3 sekaligus menurut Yusuf Al-Qaradawi, yaitu dengan permasalahan penelitian berjudul Hukum Talak 3 Sekaligus Perspektif Yusuf Al-Qaradawi. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pandangan Yusuf Al-Qaradawi mengenai hukum talak 3 sekaligus, dan yang kedua, bagaimana dalil dan metode istinbat hukum Yusuf Al-Qaradawi di dalam penetapan hukum talak 3 sekaligus. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan mengetahui berdasarkan perspektif konstruktif, misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah yang bertujuan untuk membangun teori dan pola pengetahuan tertentu. Adapun jenis penelitiannya yang digunakan, jenis penelitian pada data yang digali secara keseluruhan bersumber dari data keputusan untuk menganalisis hukum talak 3 sekaligus perspektif Yusuf Al-Qaradawi. Dan sumber data yang digunakan, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sekian dari penjelasan proposal skripsi saya. Mohon masukan dan sarannya dari Bapak penguji. Sekian.
Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Risna. Silakan selanjutnya kepada Husnul Khotimah. Pada Husnul Khotimah, silakan. Husnul Khotimah. Halo, Husnul Khotimah. Bisa dengar saya? Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Ya. Suaranya kurang jelas, tolong didekatkan mic-nya. Kalau ada headset, ada ini, tolong dipakai biar lebih jelas suaranya. Yang saya hormati Atau didekatkan mic-nya, laptopnya didekatkan supaya lebih jelas. analisis kedudukan hukum adat dalam pelaksanaan pembagian warisan, studi kasus Kecamatan Sunudon, Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang melatar belakangi saya mengangkat judul ini karena disebabkan oleh suatu kasus yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu ketika ada seseorang pewaris yang meninggal, mereka tidak langsung untuk melaksanakan pembagian warisan. Kebiasaan mereka melaksanakan pembagian warisan 1 bulan, 40 hari ataupun 1 tahun atau bahkan lebih setelah pewaris meninggal. Masyarakat juga beranggapan bahwa pelaksanaan pembagian warisan ini tidak harus untuk disegerakan, kapan aja bisa dilaksanakan. Mereka juga berpedoman kepada hukum yang diturunkan dari nenek moyangnya, yaitu hukum adat. Sedangkan dalam hukum Islam, dalam hal penundaan pembagian warisan itu tidak diperbolehkan karena akan dikhawatirkan terjadinya perselisihan, persengketaan ataupun memutuskan tali silaturahmi antara saudaranya. Oleh karena itu, dari kasus tersebut saya tertarik untuk mengkaitkan mendalam dengan merumuskan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kedudukan adat pada masyarakat Kecamatan Sunudon. Yang kedua, bagaimana analisis hukum adat terhadap pelaksanaan pembagian warisan di Kecamatan Sunudon. Dan yang ketiga, bagaimana analisis hukum terhadap pendahuluan hukum adat daripada hukum Islam dalam pelaksanaan pembagian warisan. Kemudian metode yang saya gunakan metode kualitatif. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Aja Wardian. Pada Aja Wardian, silakan. Coba dihidupkan kameranya dulu. Aja Wardian kebetulan bermasalah pakai mikrofonnya, jadi melalui Husnul. Kan? Ya, silakan. Baik. Silakan aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini saya mohon maaf, ini kesalahan tiba-tiba yang saya tidak tahu Pak kenapa nggak bisa masuk ke akun saya sendiri. Tadi saya sudah mencoba tetap tidak bisa juga. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang dengan judul
Status sosial sebagai hambatan persetujuan pernikahan, studi kasus Kecamatan Simulu Timur, Kabupaten Simulu. Seperti yang telah kita ketahui, dalam hadis Rasulullah SAW telah dijelaskan bahwa orang yang ingin berkawin kepada perempuan hendaknya memperhatikan 4 perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Yang dimaksudkan dengan agamanya di sini adalah ketaatan atau kesungguhan seseorang dalam menjalankan agamanya. Karena Rasulullah SAW memberi jaminan, barang siapa yang memilih pasangan karena aspek ketaatan kepada agamanya, insya Allah mahligai rumah tangganya akan bahagia kelak. Karena kekayaan pada suatu saat akan hilang, tahta dan pekerjaan akan hilang juga, begitu juga kecantikan akan pudar. Namun, di sini bukan berarti Islam tidak memberi faktor sama sekali kepada status sosial ini. Islam hanya menekankan agar pertimbangan faktor agama lebih diutamakan dalam pemilihan calon pasangan. Baik, dari rumusan di atas, calon pasangan yang ingin menikah susah untuk mendapat. Dalam rukun dan syarat pernikahan, tidak ditetapkan calon pasangan harus memiliki status sosial yang tinggi. Namun, kasus yang banyak terjadi di masyarakat, faktor sosial menjadi poin penting yang sangat diperhatikan, sehingga calon pasangan yang ingin menikah susah untuk mendapatkan persetujuan atau izin menikah dari walinya, terutama pada pihak perempuan. Dan karena masalah ini, saya ingin meneliti tentang bagaimana faktor dan dampak yang akan terjadi. Baiklah, metode yang saya gunakan di sini adalah yang pertama, saya menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang akan diteliti. Pengumpulan data saya, pengumpulan data dari lapangan dan perpustakaan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Demikian hasil paparan saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aja Wardian. Di sini sudah hadir Dewan Penguji kita, yaitu Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Haji Farul Razi M. Yunus, LCMA. Kepada Bapak Kaprodi, dipersilakan untuk memberikan masukan, komentar, dan saran kepada proposal adik-adik mahasiswa kita pada hari ini. Terima kasih. Kepada Bapak Farul, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada Pak Auni Amdi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Adik-adik semua yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir mengikuti seminar proposal melalui daring atau dalam jaringan internet yang merupakan sebuah kondisi yang memang harus kita laksanakan dalam kondisi COVID ini. Secara umum saya melihat dari proposal yang diajukan sudah lumayan bagus, cuma masih banyak juga penelitian-penelitian yang atau proposal yang memang masih bau-bau dengan proposal yang ada sebelumnya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana saya harap kalian mampu memberikan perbedaan atau menunjukkan perbedaan antara penelitian yang kalian lakukan dengan penelitian yang ada sebelumnya. Maka sekali lagi saya menyatakan itu dalam kajian pustaka itu tetap menyebutkan beberapa
penelitian atau karya ilmiah, baik itu dalam bentuk jurnal ataupun buku yang telah membahas tema yang kalian angkat, ya, khususnya yang ada di prodi kita, dan khususnya lagi yang ada di berbagai jurusan hukum keluarga yang ada di berbagai tinggi yang ada di Indonesia. Jadi tidak saja yang ada di prodi kita, di UIN kita ini, juga penelitian-penelitian yang ada di hukum keluarga yang ada di berbagai universitas yang ada di Indonesia. Ya, tetap harus dicari di internet. Kenapa? Ya, karena nanti supaya tidak ada kesamaan judul. Kalau ada kesamaan judul, maka nanti akan dikhawatirkan akan terjadi yang namanya plagiasi. Ya, dimohon itu dicek kembali melalui internet dan disebutkan di dalam kajian pusakanya dengan memberikan perbedaan dan persamaan antara penelitian kalian dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Baik, untuk menanggapi proposal yang sudah kalian ajukan ini, mungkin dari yang terakhir tadi, Aja Ordian, ya. Ini memang proposalnya didiskusikan dengan saya karena saya sebagai PA-nya. Tapi kira-kira ini ada dibimbing ketua labnya ini enggak, Aja? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada. Oke. Jadi ini saya lihat di teori, ya, di bab 2 landasan teorinya, ini terlalu luas. Ini saya harap juga kepada yang lain, ya, dalam membuat landasan teori atau bab 2 ini, ya, karena bab 2 kita beri teori, ya, tolong jangan terlalu umum, ya. Misalnya di sini bicara tentang hambatan persetujuan pernikahan. Nah, jadi di teorinya jangan dimulai lagi dengan dari pernikahan. Pernikahan itu kan luas sekali. Nah, sehingga apa? Nanti teorinya itu akhirnya ya jumlah halaman untuk teori itu ya banyak daripada hasil penelitian sendiri. Maka dalam bab 2 atau dalam landasan ini perlu dibatasi. Nah, dipersempit sedikit lagi. Misalnya kita bicara tentang hambatan perkawinan. Nah, hambatan perkawinan ini dalam teori pernikahan dia masuk di bagian mana aja? Tolong dijawab. Ya, masalah hambatan perkawinan ini karena status sosial ini bicara tentang status sosial. Kalau kita buka bab pernikahan itu masuknya di bab mana? Di bab bagian peminangan, Pak. Hah? Bab tentang? Di bab bagian peminangan. Peminangan? Karena ini bersangkutan dengan izin wali awalnya. Iya, kalau menurut saya kan, kalau misalnya ini udah bab di syarat dan rukun. Bicara status sosial itu masuk di mana? Di syarat dan rukunnya, Pak. Mana ada syarat rukun pernikahan? Syarat rukun masuk itu? Enggak, maksudnya di syarat dan rukunnya tidak. Hah? Ada syarat pernikahan harus statusnya sama gitu, ada? Enggak, Pak, maksudnya di syarat dan rukunnya tidak dikerahkan, di situ harus adanya status sosial. Ya, pembahasannya di mana? Bicara tentang status sosial itu biasanya di bab mana dalam pernikahan? Nah, ini namanya kamu belum ini ya, belum memahami teori ini dengan baik. Ya, berarti ya kalau bicara tentang status sosial berarti kita bicara tentang kesetaraan antara suami dan istri. Itu dibahasnya di mana? Bab apa? Bab tentang kewajiban suami istri. Kafa'ah. Ya kan?
Berarti yang harus kamu angkat di sini adalah teori tentang kafa'ah. Ya. Nah, itu yang menjadi teori pokoknya. Ya. Oke. Jelas ya? Nah, jadi apa namanya? Dia memang kalau bicara itu nggak termasuk. Tapi bicara kesetaraan. Sehingga yang apa namanya? Sejauh mana pertimbangan kesetaraan dalam perkawinan, ya? Dilihat dari konsep fikihnya. Ya, apakah kalau nggak setara langsung nggak boleh tidak diizinkan, atau bagaimana? Tetap boleh dikawinkan dengan orang yang tidak setara, atau bagaimana konsekuensi hukumnya? Kan itu, ya. Iya, Pak. Ya? Nah, kemudian ini coba lihat di apa namanya? Nah, ini coba perhatikan ini. Nampak? Nah, di sini kamu udah mulai dari pengertian pernikahan. Ngapain lagi? Apa namanya? Pengertian pernikahan di sini. Ya. Langsung teorinya ke teori tadi, teori kafa'ah. Nah, kafa'ah ini dekat-dekatnya dengan apa? Dengan syarat atau rukun. Nah, itu oke lah. Tapi nggak mesti dimulai dari pernikahan secara apa namanya umum lagi. Terlalu banyak ini. Di sini juga kamu sebutkan. Nah, ngapain lagi nih? Di sini faktor-faktor terhambatnya persetujuan pernikahan. Di sini juga ada faktor-faktor, ngapain lagi ini? Di teorinya ada nggak? Kalau ada di teori, ada, Pak. Isi pembahasannya, ya, atau sebab-sebab yang menghalangi perkawinan itu boleh di sini. Sebab-sebab yang dapat menghalangi sebuah perkawinan, nah, itu boleh, ya kan? Nah, itu yang legal, ya kan? Ini yang harus dicantumkan dalam teori. Di samping kafa'ah, faktor-faktor yang apa namanya menghambatnya terjadi sebuah perkawinan. Nah, nanti ketika di bab 3, pembahasan bab 3 baru nih, kira-kira masalah status sosial itu apakah itu menjadi bagian daripada penghambat ya terjadinya perkawinan, atau sebab-sebab terjadinya perkawinan, ya, sebab-sebab larangan perkawinan. Ya, Pak. Bagaimana? Nah, dari sisi kafa'ahnya bagaimana? Itu yang harus ini nggak perlu lagi ini nih faktor-faktor tambahnya, karena ini akan justru menjadi pengulangan pembahasan nanti di bab 3. Di sini yang harus kamu jelaskan di bab 3, faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya perkawinan di tempat kamu. Hasil penelitian kamu apa faktornya? Nah, ya. Oke. Kemudian dampak dari apa namanya pelarangan pernikahan atau ketidaksetujuan terhadap pernikahan itu. Nah, itu lihat dampaknya, karena nggak disetujui perkawinannya, apa yang terjadi? Ya, jadi ke arah situ ininya ya penelitiannya ya. Jelas ya, aja? Ya, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak, insya Allah. Oke, jadi jangan lagi terlalu luas pembahasan di landasan teorinya ini. Cukup masalah kafa'ah dan sebab-sebab terlarangnya perkawinan, dilarangnya sebuah perkawinan. Ya? Oke, dan itu aja. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya untuk husnul khatimah. Ya. Analisis kedudukan hukum adat. Ya. Bentar. Nah, ini analisis kedudukan hukum adat dalam pembagian warisan. Ya. Ini kamu terlalu luas. Ya, terlalu luas. Ya. Judulnya ini terlalu luas menurut saya. Perlu diperhenti. Ya. Bagian warisan ini kan banyak apa namanya? Banyak bagiannya. Ya. Ada pembagian warisan suami dengan istri. Ada pembagian warisan untuk anak. Ada pembagian warisan
misalnya wasiatnya, itu pembagian warisan juga kan? Ada wasiatnya, ada pembagian harta bersamanya, ada apa? Jadi ini intinya kamu kalau saya melihat tadi lebih ke penundaan pembagian warisan. Ya. Iya, Pak. Adat yang sisi mana yang mau kamu angkat di sini? Masalah penundaannya, pada penundaan warisan, hukum adat pada Mereka menunda pembagian ya. karena mereka ini pembagian warisan itu karena mereka mengikuti adat, bukan maksudnya mengikuti adat, bukan hukum Islam. itulah pada jumlah pembagiannya atau pada apanya harus dibuat lebih spesifik. Ya. Jadi jangan terlalu luas, pembagian luas sekali. Jadi harus kamu persempit, misalnya analisis kedudukan adat atau ini pelaksanaan pembagian warisan, penundaan pembagian warisan di Senedon. Berarti ini arahnya kepada pembahasannya adalah pada penundaan warisan atau pada metode pembagian warisannya misalnya. Berarti pada jumlahnya yang ini dapat segini, yang itu dapat segini. Nah, itu pada jumlahnya. Nah, sekarang saya tanya kamu arahnya mau yang mananya ini? Ya, jangan terlalu luas supaya agak lebih sempit pembahasannya. Kalau ini kan luas sekali. Gimana Rasul Khalimah? Paham nggak pertanyaan saya? Kurang paham, Pak. Nah, ini kamu mau mau mengkajinya, ya, pelaksanaan pembagian warisan pada masalah apa? Karena kalau pembagian warisan secara umum kan luas sekali. Ya. Dari apa yang kamu paparkan tadi, saya melihat kamu lebih kepada masalah penundaan pembagian warisan secara adat. Ya kan? Nah, berarti judulnya juga di Iya, Pak. penundaan pembagian warisan di Kecamatan Senedon, analisis teori hukum adat. Begitu. Jadi ini penggabungan antara teori fikih dengan teori usul fikih. Ya. Jadi teori fikihnya apa? Masalah penundaan bagian warisan. Ya kan? Usul fikihnya apa? Usul fikihnya adalah teori hukum adat. Kedudukan hukum adat. Bagaimana kedudukan hukum adat? Nah, baru kemudian nanti dianalisis kira-kira secara hukum adat, ya kan? Apakah penundaan warisan yang berlaku secara adat di di Kecamatan Senedon itu sesuai dengan teori adat. Nah, teori adat yang dalam kajian usul fikih. Paham? Maka ini berarti mendalami ya teori adat, dan yang menjadi landasannya adalah pada bab 2 itulah hukum adat. Ya, bagaimana kedudukan hukum adat dalam usul fikih? Kapan hukum adat itu bisa legal digunakan? Ya. Nah, kan ada hukum adat itu ada adat fasid, ada uruf fasid kan, ada uruf sahih. Nah, yang boleh sahih. Nah, itu kamu dalami nanti. Jadi yang menjadi landasan teorinya adalah hukum adat. Maka judulnya ya. Bolehlah analisis kedudukan hukum adat dalam penundaan di Kecamatan Senedon. Boleh seperti itu, atau penundaan pembagian warisan di Kecamatan Senedon, analisis teori hukum adat. Jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Bab 2-nya bukan tentang konsep pembagian warisan. Ya, bukan itu semua. Tapi konsepnya nanti adalah tentang teori hukum adat. Dan masalah konsep penundaan pembagian warisan. Arahnya ke situ saja.
Saya pernah buat penelitian tentang penundaan pembagian warisan di Aceh Utara. Itu ada penelitian saya dengan apa namanya ya, dengan Pak siapa Pak Musir kalau saya tidak salah. Ya. Jadi itu lebih ke apa namanya yang kami teliti itu tentang bagaimana praktek pembagian penundaan warisan. Tapi ini saya berharap kamu mengkajinya melalui teori usul fikih. Jadi bagaimana kamu melihat teori penundaan warisan ya melalui kacamata hukum adat yang sahih, apakah itu legal atau tidak. Seperti kamu sampaikan tadi, menimbulkan mudarat, persisian. Nah, akhirnya kalau itu menimbulkan persisian, kalau memang itu ya hasilnya, ya berarti hukum adatnya tidak baik, tidak dapat diterapkan. Nah, kan begitu. Nah, jadi kamu harus nanti mengkaji tentang yang menjadi teorinya adalah tentang hukum adat, kedudukan hukum adat dalam usul fikih. Kemudian juga masalah penundaan pembagian warisan. Ya, jadi harus dirombak itu judulnya sedikit ya. Nah, kemudian ya rumusan masalah berarti semuanya akan berubah itu kalau memang apa namanya bagaimana kedudukan hukum adat bukan pada masyarakat. Ini harus kajiannya pada kajian usul fikih ya. Jadi nanti tolong dikonsultasikan kembali itu. Ya. Bagaimana apa namanya? Bisa ya dipahami ya? Nanti dirubah ini. Ujung-ujungnya di mana analisis hukum itu terhadap pendahuluan hukum adat dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat. Nah, ini dia. Maka teorinya lah teori hukum adat. Ya. Oke. Nah, ini boleh nih. Yang nomor 3 boleh. Kalau yang lain ini dirubah dengan bagaimana praktek adat di sana. Prakteknya seperti apa? Ini dijelaskan. Ya, praktek adat di apa namanya di Senudon dalam pembagian warisan, khususnya pada penundaan pembagian warisan itu seperti apa? Nah, baru kemudian ini 2 aja udah cukup. Sebenarnya prakteknya, praktek adatnya seperti apa? Kemudian bagaimana tinjauan usul fikihnya, analisis hukum Islam atau usul fikih tentang apa namanya pendahuluan hukum adat dalam pelaksanaan pembagian warisan. Itu dia ya. Oke, semua khatimah ya. Bisa dipahami? Ya, Pak. Iya. Catat itu dicatat. Nanti, Pak. Oke. Udah. Bisa, Pak. Terus kemudian siapa ini? Risnawati. Risnawati, hukum talak 3 sekaligus, perspektif Yusuf Al-Qardawi. Ya. Jadi kalau menurut saya di sini langsung saja dinampakkan di judul ya langsung dinampakkan di judul Risnawati. Kira-kira Yusuf Qardawi itu menggunakan teori apa beliau? Sudah kamu baca? Kenapa, Pak? Yusuf Qardawi, ya kan? Saya yakin kamu sudah baca kan? Bagaimana keputusan Yusuf Qardawi? Pendapat Yusuf Qardawi tentang talak 3 ini bagaimana? Yusuf Al-Qardawi memandang talak 3 sekaligus itu hanya jatuh 1 kali talak saja. Oke, jatuh 1 kali. Pertimbangan apa? Ya, Pak. Pertimbangan beliau, landasan hukum pertimbangan beliau apa? Dari hadis Nabi pada masa Abu Bakar dan Umar pada masa kekuasaan Umar, Pak. Enggak, pertimbangan lainnya selain dalil itu apa lagi? Ada teori lain yang beliau ungkap dalam memaparkan pendapatnya? Dari pendapat Ibnu Qayyim, Syiah Jaidiyah dan Ibnu Taimiyah, Pak. Enggak, pendapat beliau dulu, pasti ada pertimbangan lain dari Yusuf Qardawi dalam mengkaji tentang atau memutuskan hukum talak 3 itu. Apa dari hadis Nabi? Enggak? Dari hadis Nabi tadi, Pak. Dari teori masalah ada enggak?
teori maslahah. Teori masalah ada nggak beliau pakai? Yang dari baca buku dibaca bukunya Pak, dari hadis Nabi dan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Pak. Nah, maksud saya begini, beliau kan tentu ada analisisnya. Ada analisisnya, walaupun beliau menggunakan hadis Al-Quran ataupun pendapat sahabat, tapi kan ada analisisnya. Nah, analisis beliau lihat dari konteks kekinian, misalnya, ya, lebih mengedepankan pendapat sahabat itu daripada pendapat mazhab lain misalnya, karena pertimbangan maslahat atau pertimbangan apa gitu, saddu zari'ah misalnya, ada nggak? Nah, kalaupun tidak ada, menurut saya kamu juga perlu menggunakan teori usul fikih di sini, apakah melalui teori maslahat atau teori saddu zari'ah misalnya. Ya kan? Saddu zari'ah apa? Saddu zari'ah saya gambarkan saja. Yusuf Qardawi, ya kan, memandang hukum talak 3 itu tetap jatuh 1. Kenapa? Kalau seandainya talak 3 sekaligus jatuh 3, maka akan meningkatnya kasus-kasus pernikahan, sehingga itu memudaratkan masyarakat Muslim. Ya, orang cerai itu begitu mudah. Nah, sedikit orang akan cerai gitu, dengan hanya mengucapkan talak 3, walaupun yang ucapannya hanya 1 kali, tapi yang diucapkan 3 maka jatuh 3 itu akan memberikan mudaratnya, sehingga perlu ditutup kemudaratan itu dengan teori saddu zari'ah. Ya, kalau saya perlu juga dikaji hukum talak 3 sekaligus, perspektif Qardawi, analisis teori apa? Apakah maslahah boleh atau teori saddu zari'ah? Itu tapi perlu kamu kaji bagaimana pertimbangan Qardawi itu secara lengkap. Nanti ya setelah acara seminar ini kamu baca lagi pendapat Qardawi. Beliau lebih mengedepankan itu alasan apa? Pertimbangan maslahat, pertimbangan saddu zari'ah atau pertimbangan lain. Nanti baru kamu tambah di judulnya analisis teori apa gitu. Nah, jadi nanti kamu menganalisis pendapat Al-Qardawi melalui teori yang kamu pilih nanti, apakah saddu zari'ah atau teori maslahat. Maka nanti di rumusan masalah juga akan berubah, ya, bagaimana tinjauan teori saddu zari'ah kah atau teori maslahah kah terhadap pandangan Yusuf Al-Qardawi, atau bagaimana misalnya, kalau tergantung bagaimana penggunaan teori maslahat atau teori saddu zari'ah oleh Yusuf Al-Qardawi dalam penetapan talak 3 jatuh 1. Paham ya? Paham? Oke, jelas ya. Kalau ya saya padakan sampai di sini ya. Desna ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi supaya kita menggunakan ilmu yang kita pelajari. Kita bukan saja belajar hukum keluarga, tapi juga kita belajar usul fikih. Maka teori usul fikih itu harus masuk dalam penelitian kita ya. Oke, cukup untuk diskusi. Kemudian Lisa Ulfa. Atau saya ini biar jangan lama nunggu ini. Ya, Suci Indahsari dulu lah. Ya. Suci Indahsari. Nah, di antara judul proposal yang paling menurutnya, judulnya dari sisi judulnya yang menurut saya paling progresif lah saya lihat, dan ini sepertinya belum pernah dikaji di prodi kita. Saya nggak tahu di prodi lain, tapi silakan dicek ya, Suci. Silakan dicek nanti di prodi hukum keluarga lain yang ada di Indonesia atau di penelitian-penelitian lain yang ada di internet, silakan dicari. Nah, tapi untuk hukum keluarga, seingat saya selama saya di prodi, ini masalah perceraian karena perilaku seks menyimpang itu, khususnya biseksual atau lesbi, ini belum ada. Dulu ada yang pernah mengangkat tentang hiperseks.
ya, perceraian karena itu poligami. Ini perceraian karena perilaku seks menyimpang, ini belum ada. Dan ini pernah menjadi salah satu bahan diskusi saya dari salah seorang hakim Mahkamah Syariah Aceh, yang beliau juga ikut mengajar di kita, Pak siapa namanya? Ya. Nah, ini kasus ini banyak terjadi di Aceh sekarang. Ya, ada bahkan seorang anak memergoki orang tuanya sedang berhubungan seks sesama di rumahnya, di atas tempat tidurnya, dan ini tidak pernah terbuka. Oke, jadi saya ulangi, ada beberapa kasus, bukan beberapa kasus perceraian yang terjadi perilaku seks menyimpang. Namun masalahnya ada, ini perlu dicatat Suci. Nah, namun masalahnya, kalau kita melihat undang, ya, tidak ada tercantum di dalam undang-undang perkawinan bahwa perilaku seks jadi salah satu penyebab perceraian. Coba juga ada. Ya, sehingga dalam putusan pengadilan, menurut Pak Hakim yang diskusi saya, ya, menurut Pak Hakim, ketika hakim merumuskan putusannya untuk kasus perceraian seperti ini, tidak mencantumkan masalah perilaku seks menyimpang. Ya, tetapi yang menjadi alasannya adalah percekcokan. Artinya materi yang ditulis dalam putusan adalah sesuai dengan yang undang. Maka perlu menurut saya kamu di sini mengkaji, jadi jangan studi kasus tempatnya. Ya, saya lebih cenderung kamu mengkaji putusannya saja. Gimana, Suci? Ya, ambil, cari. Ya, kalau seperti ini, kan kalau judulnya studi kasus yang sangat baik, berarti penelitian itu arahnya ke lapangan, kan? Iya Pak, di lapangan Pak. Saya wawancara langsung Pak dengan korbannya. Nah itulah, kamu ada pelajari nggak tentang putusannya? Putusan pengadilan. Putusan pengadilan. Karena studi kasus tidak menggunakan putusan Pak. Nah itulah, kalau menurut saya lebih bagus kamu mengkaji putusannya, karena kita ini kajiannya kajian hukum. Hukum namanya saya hukum, kita bukan kajian sosial. Boleh sebenarnya, tapi alangkah baiknya kalau diarahkan pada kajian hukumnya, ya, dimana perceraian seperti ini walaupun pada hakikatnya sebabnya adalah perilaku seks, akan tetapi dalam putusannya tidak tersebut. Nah ini yang harus kamu perhatikan. Ya, berarti nanti kamu studi kasusnya, studi kasus perceraian dalam ranah biseksual. Nggak perlu dalam ranah biseksual saja, ya. Perceraian akibat perilaku, ambil aja salah satu, apakah biseksual? Kalau perilaku menyimpang, seks menyimpang, ya kan? Ambil satu, perlu lagi disebut seks menyimpang, lebih singkat, kan? Judul itu lebih singkat, lebih bagus. Perceraian akibat biseksual, penyimpangan biseksual. Nah, jadi kemudian studi kasus putusan Mahkamah Aceh Utara, ya. Kamu Aceh Utara, kan? Iya Pak. Gimana? Ini Pak. Saya kan yang korban ini dia tinggalnya di Aceh Utara, cuma saya tinggalnya di Salang Pak. Ini kebetulan sanak saudara saya, jadi saya bisa wawancara langsung. Nah itulah makanya. Atau gini aja, ambil putusan Salang, kamu ke pengadilan lain, nggak mesti lah, ada saja putusan udah bisa berubah itu judulnya. Cari aja putusan, ada nggak? Di mahkamah lain juga boleh. Atau ambil saja putusan
saudara kamu diajak terang nggak masalah. Dicalang, terus ya ini keputusan mahkamah. Udah ada putusan tetapnya? Keputusan tetap pengadilannya ada nggak? Putusannya ada Pak, tapi saya bisa masukkan undang-undangnya Pak, seperti yang Bapak bilang tadi. Saya kan hakim dalam menetapkan perceraian ini, dia bisa mengambil beberapa undang-undang. Undang-undang yang bisa membatalkan atau bisa memutuskan perkawinan. Iya. Iya Pak. Enggak, maksud saya ada kan? Gimana Pak? Putusan pengadilannya? Putusan pengadilannya waktu saya wawancara sudah ada Pak katanya. Nah, ya udah, ambil aja itu putusan pengadilannya. Bukan di situ. Nah, gitu aja. Nah, nanti kalau di kasus kecamatannya baik, nanti kamu harus bicara kecamatan kan, nanti harus ada beberapa kasus kan? Ya kan? Iya Pak. Betul kan? Kalau cuma bicara satu kasus, kan kecamatannya baik. Nanti akan ada berapa kasus di kecamatannya baik? Ada 2 kasus yang saya wawancara, tapi di tempat yang berbeda. Ah, itulah. Makanya saya bilang lebih cenderung ambil saja putusan mahkamah. Berarti kajiannya lebih ke kajian hukum, ya. Gimana? Nanti silakan konsultasi dengan pemimpinnya ya. Tolong dicatat. Oke. Ya. Jadi kasus saja Pak, soalnya saya bisa ini nanti dalam laporannya bisa dimasukkan ini Pak, beberapa pertimbangan dari hakim gitu Pak, soal masalah. Nggak masalah. Jadi begini, justru kamu wawancara kamu dengan yang memang kasus itu justru memperkaya skripsi kamu. Kenapa? Dalam putusannya seperti yang saya sampaikan tidak disebutkan sebab perceraiannya dengan, makanya kamu harus lihat dulu putusannya itu ada nggak disebutkan di situ karena penyimpangan seksual, ya. Tapi terserah, ini silakan. Oke, nggak bisa paksa, tapi silakan nanti kamu konsultasikan dengan ini kan saran saya, ya. Apalagi ini kita kajiannya adalah kajian. Oke, silakan didiskusikan dengan pemimpinnya. Jadi kamu ini LBM-nya terlalu panjang ini ya. Jadi LBM-nya itu jangan terlalu panjang. Wah sekali aman lihat tuh. Ya. Jadi jangan terlalu panjang. Penting permasalahan. Nah, apalagi ini di sini kamu bicara fenomena itu kan sesuatu yang sudah klaim kamu fenomenanya sudah banyak kasusnya kan. Nah, di sini kamu bicara tentang kejauhan Islam, padahal kamu tidak. Nah, ini kok ada kecamatan Birin lagi nih. Nah, ini ada apa kamu meniru ini ya proposal sebelumnya ini? Gimana Pak? Kecamatan Birin di sini. Itu sesuai dengan arahan dari Pak Edi Pak. Lah judulnya kecamatan ini apa judulnya? Tanah Jamuahe. Di sini maksudnya Birin. Gimana itu? Hah? Nah, ini ada indikasi ini kamu ngambil proposal orang, Enggak Pak. Enggak ada ambil proposal orang ini di sini. Hah? Di Biren Pak kasusnya tuh. Di Kabupaten di Kecamatan Jamuahe? Itulah daerah sana Pak. Mana ada acara Biren Tanah Jamuahe? Itu di mana? Biren itu Kecamatan Tanah Jamuahe itu Kecamatan. Masa kamu nggak tahu Biren Tanah Jamuahe di mana? Tanah Jamuahe itu udah masuk itu kampungnya di Khotimah. Ya, Sunan Khotimah. Sunan Khotimah? Kampung kamu kan? Kampung orang tua Pak. Enggak, si Sunan Khotimah. Tanah Jamuahe.
itulah tanah Jambu Air itu Iya, tempat Pak. yang orang sekarang itu, Pak. Iya, masalahnya kenapa Kak tersebut di rumusan masalah itu Kecamatan Birun? Kayaknya saya salah buat, Pak. Hah? Salah gua atau emang proposal orang lain? Enggak, saya ngambil proposal orang, Pak, itu salah buat di Birun. Hah? Salah buat, Pak. Ini fatal sekali ini mencurigakan misalnya. Ya? Nah, bagaimana kamu ini bicara di ini studi lapangan? Ini lihat, coba kita bertolak belakang seperti yang saya sampaikan tadi. Bertolak belakang. Kamu bicara kajian lapangan, tapi di sini udah ikut-ikut hukum Islam. Saya pikir Pak kan tanah Jambu Air itu di Birun, karena kan saudara saya tinggal di daerah sana juga. Cuman dia nggak sebutkan desanya, Pak. Tadi bilang. Judul kamu udah jelas-jelas Aceh Utara. Berarti kamu nih wawasan keacehannya dipertanyakan. Oke. Pokoknya intinya itu ya. Ini jangan bertolak belakang antara rumusan masalah ya dengan judulnya ini udah ini ya, udah lari. Ya. Ini studi kasus. Di sana udah gimana ini bercampur-campur ini. Ya. Coba diulang itu. Rumusan masalahnya sudah sangat ini dengan judulnya, tapi ketika lihat rumusan masalah kamu ini sudah apa namanya rusak lagi. Oke. Baik, selanjutnya proposal Uci Hajariah. Ya, ini judulnya agak membingungkan ini. Ya. Membingungkannya peranan KUA maksudnya dari. Saya bingung nih. Saya juga heran apa Pak Mursyid ada ya Pak Mursyid biasanya agak teliti ya nggak sembarangan menyetujui. Apa maksud peranan terhadap lari? Kemarin itu kan Pak udah dibuat peranan KUA terhadap pencatatan kawin lari. Cuman Pak Mursyid bilang nggak usah pakai pencatatan, dibuat aja peranan KUA terhadap kawin lari atau munik. Karena dia munik itu kan kebiasaan apa? Suatu adat kebiasaan Pak, kebiasaan adat. Saya agak rancu. Peranan KUA kawin lari gimana maksudnya? Ada orang kawin lari? Ada nggak peranan KUA terhadap kawin lari? Itu yang menjadi masalahnya Pak. Kan di daerah tempat saya tinggal terjadi kasus munik. Munik itu si perempuan ke tempat si lelaki untuk minta dinikahkan oleh imam laki-laki Pak. Oleh imam laki-laki. Dia mengatakan kepada imam laki untuk menikahkan dia. Jadi imam laki-laki imam laki-laki kepada imam kampung laki-laki Pak, yang di tempat laki-laki itu tinggal. Ya, terus? Habis itu kasus yang saya lihat langsung kan misalnya kejadiannya hari ini Pak. Jadi besok langsung menikah Pak. Sementara di pasal 2 ayat 1 itu kan harus ada pemeriksaan persyaratan dan bimbingan pranikah. Ini tidak adanya bimbingan pranikah dan persyaratannya Pak, karena orang tuanya kan menentang. Jadi langsung KUA langsung mencatatkannya Pak. Iya, tapi judulnya ini agak rancu. Jadi nggak bisa peranan KUA di situ apa? Ya, apa namanya? Itu ada berapa kasus kira-kira itu? Ada berapa kasus yang terjadi seperti itu? Ada 3 atau 4 kasus Pak. Hah? Di satu kecamatan ada 3 atau 4 kasus. Artinya KUA itu mengawinkan pasangan yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Oleh wali si perempuan. Iya Pak. Ya. Iya.
Itu kan bertentangan dengan undang-undang kan? Iya Pak, bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1. Bagaimana bunyinya? Di Undang-Undang pasal 2 ayat 1 itu menyatakan pegawai pencatat nikah adalah pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan persyaratan, terus pengawasan, pencatatan peristiwa nikah dan rujuk, pendaftaran cerai talak dan pendaftaran cerai gugat, dan pendamping dan bimbingan pranikah. Tidak disebutkan harus misalnya dari kecamatan mana itu? Dari kecamatan orang istri, pasangan suami istri, ada nggak disebutkan itu? Tidak Pak. Tidak ada, berarti tidak ada yang dilanggar. Tidak adanya bimbingan pranikah Pak, sama tidak adanya persetujuan dari wali yang perempuan Pak. Dan masalahnya KUA langsung mencatatkan pernikahan itu, seharusnya kan jika orang tua wali dari yang perempuan tidak setuju, ditunggu dulu Pak putusan, setelah ada putusan dari pengadilan agama. Tetapi ini enggak Pak, KUA langsung menikahkan. Udah, berarti kan pelanggaran di situ. Saya lebih cenderung pelanggaran administrasi perkawinan. Pelanggaran administrasi perkawinan, studi kasus pada studi kasus kawin lari di kecamatan atau munik di kecamatan itu. Jadi istilahnya ada minimal administrasi dalam proses kawin lari itu. Dalam terjadinya kawin lari itu ada mal administrasi, ya kan? Iya Pak. Berarti kamu harus landasan teorinya itu tentang ya aturan administrasi perkawinan. Iya Pak. Ya, kalau menurut saya itu coba nanti diskusikan lagi dengan Pak Mursyid, supaya agak rancu judulnya ya, peranan KUA terhadap kawin lari. Jadi usul saya itu pelanggaran administrasi perkawinan, ya kan? Studi studi kasus kawin lari di Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah. Ya, kok bisa istilahnya kan ada pelanggaran yang terjadi di situ kan? Dan kamu sudah terpakai pelanggaran itu, atau nanti silakanlah, mungkin perlu judulnya saja ini yang mungkin kalau mas kasusnya saya paham, tapi bagaimana mendesain judulnya yang lebih biar enggak kelihatan rancu ya. Oke ya, nanti silakan didiskusikan kembali dengan Pak Mursyid itu. Ya. Baik Pak. Oke, selanjutnya Anita Yulia ya. Judulnya tentang nafkah seorang anak seorang ayah PNS dan terhadap pasca perceraian. Ini juga judulnya terlalu panjang. Dan saya rasa tidak perlu ada perbandingan di sini. Ya, Anita. Iya, Pak. Tidak perlu ada perbandingan antara non PNS dan PNS. Hanya yang berlaku umum apa? Seperti apa yang berlaku dalam ketentuan nafkah pasca perceraian itu? Yang berlaku umum kan yang PNS itu sesuai dengan undang-undang, Pak. Undang-undang PNS. Apa? Dalam PP yang kan kemarin yang hak nafkah seorang ayah ini kan yang pertama ada PNS, Pak. Kan sudah dikaji sama kakak-kakak yang dari. Iya, itu ada berapa tentang nafkah PNS itu? Terus? Habis itu karena saya ambilnya yang PNS, kata ibu ambil saja yang perbandingan dua putusan, Pak. Atau begini, jangan dibuat nomor kasusnya. Ya, studi kasus di mahkamah saja. Karena ini kita bukan perbandingan ya. Nah, berarti nanti ambil saja studi kasus putusan pada Mahkamah Syariah Aceh misalnya. Ya, artinya tidak mesti dengan dua nomor putusan yang tersebut di judul kamu sekarang. Ini bisa dengan putusan-putusan lain, ya kan? Artinya nafkah
hak nafkah. Ini terbalik judulnya ini, aneh gitu. Hak nafkah seorang ayah PNS, bukan itu, lanjut judulnya ini. Hak nafkah seorang ayah PNS, hak nafkah anak lah. Jadi bukan hak nafkah seorang ayah, kewajiban nafkah seorang ayah PNS dan anak sekalian. Haknya pada anak, kewajiban kepada ayah. Itu cuma baca, lucu nggak? Coba baca lagi. Hak nafkah seorang ayah PNS dan non-PNS terhadap anak pasca perceraian. Salah kan? Lucu nggak? Kewajiban bukan hak. Ya, kewajiban nafkah seorang ayah PNS dan non-PNS terhadap anak. Kewajiban nafkah atas ayah terhadap anak. Ya, itu ya, studi kasus putusan Mahkamah Syariah. Ya. Ya, Pak. Oke ya, jadi ini kan kewajiban nafkah seorang ayah. Jangan mesti ayah, nggak mesti orang ya. Hak nafkah, kewajiban nafkah ayah PNS dan non PNS atau nggak perlu ya terhadap anak pasca perceraian. Studi kasus putusan Mahkamah Syariah, studi kasus Mahkamah Syariah Aceh ya. Studi kasus pada Mahkamah Syariah Aceh, ya, atau studi kasus studi putusan Mahkamah Syariah Aceh, ya, studi putusan Mahkamah Syariah Aceh, ya, itu rancu judulnya itu ya. Oke, terus apa lagi? Kemudian, ya, tolong dikaji ya. Nanti bahan kajiannya itu kajian pustaka ada berapa judul itu dari Prodi HK juga. Ya, nanti ditulis apa perbedaannya, apa persamaannya ya. Selanjutnya Satria Juanda. Ini ya, saya ada sedikit curiga ini dengan tanda tangannya Pak Edi ini. Ya, antara nama Pak Edi dengan tanda tangannya itu agak sedikit terpisah itu. Ya. Kalau Bu Sari Devi nampak itu dia nyatu antara kolomnya dengan tanda tangannya. Ya. Tapi tanda tangan Pak Edi ini seperti ditempel belakangan. Gimana itu, Satria? Betul sudah dapat Pak Edi? Enggak. Itu kan kami kursus online sama Pak Edi. Jadi kan ini juga online sama Pak Edi. Jadi itu proposalnya saya foto terus saya scan gitu, terus saya kirim ke Pak Edi. Terus baru tanda tangan oleh Pak Edi dari secara online, Pak. Oke, mudah-mudahan apa yang kamu sampaikan betul ya. Oke, ini judul kamu juga masih kelihatan peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh. Harus dibatasi ya. Batasi dengan waktu. Kalau ini kan orang baca skripsi kamu ini tahun berapa ini? Ya. Ini tahun berapa kah atau tahun kapan, dari mana? Dari kapan ke kapan? Nggak jelas. Ya. Jadi perlu dibatasi oleh waktu. Ya, studinya dari tahun kapan ke kapan? Harus batasi ya. Ya, Pak. Oke? Oke, Pak. Di kasus antara tahun 2000 sekian sampai dengan tahun 2000 sekian misalnya. Oke? Jadi supaya ketahuan jelas di masa ke masa misalnya 2016 sampai 2020 ketahuan rentangnya. Ya kan? Yang kamu lihat meningkat. Soalnya nanti kamu sudah mengklaim ini meningkat. Apa kamu teliti memang meningkat? Sudah, Pak. Sudah memang meningkat dari data yang ada. Udah, Pak, di data Aceh, Pak, kan. Oke. Di sini. Yang kamu lihat data tahun berapa? Itu saya angkat yang dari tahun 2018 ke tahun 2019, Pak, gitu. Yang mana tahun 2018 itu. Kamu lihat tahun 2020, apakah menurun atau meningkat lagi?
Kalau itu nggak lebih data kemana Pak, cuma sambil 2018 sampai 2019 saja Pak. Nah makanya, jadi ketika kamu mengklaim meningkat, nah itu harus dibatasi. Siapa tahu nanti pada tahun 2020 menurun, maka orang akan buat penelitian penurunan jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Aceh. Analisis kasus tahun 2020, 2019, 2020. Nah, maka harus dibatasi kan. Nah, siapa ke depan udah orang buat penelitian lagi. Nah, akan cari data lagi, datanya tentu akan berbeda. Ya, maka harus dibatasi. Ya. Nah, ya, waktunya dibatasi. Kemudian di sini dulu sebentar, saya lihat dulu di rumusan masalah. Oke. Apa saja dampak yang dialami? Ini kamu penulisannya salah ini ya. Dialami dengan apa? Dengan kata benda, dengan kata kerja atau bisa ya? Beda ya? Yang dengan kata ya, Pak. Oh. Ini cara upaya, buat ya bagaimana upaya pemerintah. Pemerintah jangan pemerintah secara umum, pemerintah Kota Banda Aceh tulis. Ya karena semuanya diikat dengan Kota Banda Aceh ya. Ya, Pak. Ya, semua diikat dengan Kota Banda Aceh. Jangan dan tahunnya jangan lupa ya. Ya. Juga berarti kalau sudah kamu sebut tahun di judul, berarti di sini juga di rumusan masalah juga harus ditambah tahun. Ya, oke, baik. Kemudian yang terakhir, bisa Ulfa, peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak broken home. Ya, studi kasus di Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan. Ya, ini perlu dibatasi. Ini yang kamu teliti perlindungannya bentuknya apa? Bentuknya perlindungan hukum atau perlindungan sosial? Atau dua-duanya? Lisa, hidupkan lo ini ya, hidupkan dulu mic-nya masih mati itu. Dua-duanya, Pak. Hah? Dua-duanya, perlindungan hukum dan perlindungan sosial, Pak. Perlindungan hukum dan sosial dua-duanya. Nah, hukum itu bentuknya apa? Seperti pendidikan, Pak. Itu kan salah satu perlindungan hukum. Pendidikan yang harus diberikan kepada anak broken home. Karena kan sebagian anak broken home ada yang nggak sekolah kan, Pak. Maksudnya langsung terlantar seperti itu, Pak. Tidak diberikan anggaran atau tidak diberikan pendidikan oleh hukum. Sedangkan di dalam undang-undang kan sudah disebutkan tidak ada perbedaan terhadap anak, Pak. Oke. Ini pemerintah di sini, ini juga masih umum ya, peran pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang kamu kaji atau peran pemerintah secara umum? Hah? Kalau peran pemerintah berarti pemerintah, ya kan? Yang pemerintah. Yang kamu kaji adalah bagaimana peran sebenarnya ini peran pemerintah. Nah sekarang yang pusat. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap perlindungan anak di Aceh Selatan atau peran pemerintah Aceh Selatan terhadap perlindungan anak yang ada di Aceh Selatan? Apa? Pemerintah pusat atau pemerintah Aceh Selatan? Nah, kan ini sebenarnya lebih mengacu ke pemerintah pusat, Pak. Tapi karena
karena saya mengkajinya di Kecamatan Pak Tuan, jadi dibuat di peran pemerintahan daerah berarti Pak? Iya, soalnya begini, kalau kamu bicara pemerintah, berarti kan misalnya peran Kementerian Sosial atau Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, itu berarti pemerintah pusat. Tapi kalau yang melakukannya, yang memberikan dukungan atau apa namanya perlindungan itu adalah pemerintah kabupaten, berarti kabupaten. Yang kasih dananya dari dana siapa? Dana kabupaten atau pemerintah pusat? Yang melakukannya apa? Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak atau pemerintah kabupaten, dinas sosialnya, kabupaten, atau dinas pendidikannya. Jadi dibatasi ya. Apa pemerintah memang kalau tapi harus diinikan, harus dibuka pemerintah pusat atau daerah. Ya. Nah, supaya jelas siapa yang melakukannya. Nah, berarti itu menjadi kalau memang dilakukan oleh pemerintah daerah bagus berarti kan. Kalau melakukannya pemerintah pusat atau dananya dari pusat, misalnya dari memang dinas kementerian, tapi yang dilaksanakan oleh pusat, itu harus dijelaskan ininya. Perannya dari itu dijelaskan, ya, dananya dari pusat kah atau dari ini atau memang dana daerah. Nah, ya walaupun sebenarnya semuanya dananya kan dari pusat diberikan, tapi misalnya plotnya ada plot anggaran pusat, ada plot anggaran daerah. Jadi itu harus juga diselidiki ya, diteliti ya. Oke, kemudian bagaimana peran nah ini bentuk perlindungannya apa ya, jadi dalam bentuk apa ya. Bentar, saya lihat dulu. Oke ya. Jadi apa misalnya manfaatnya boleh juga ditambah lagi manfaat yang diterima oleh broken home itu boleh ya. Tapi kalau memang dibahas di sini juga tidak apa-apa, nanti judulnya saja ya. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Olil. Tolong dicatat apa yang telah saya sampaikan tadi. Ya, mudah-mudahan nanti akan ada juga masukan dari dosen lain ya. Mungkin dalam bentuk catatan akan dikirimkan oleh dosen dan Pak Olil nanti akan mengirimkan ke kalian semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.